works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to his side. With love and strength for each new day, he will make a way. He will make a way. Oh, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to his side. With love and strength for each new day, he will make a way. He will make a way. By a roadway in the wilderness, he'll lead me. Rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but his word will still remain. And he will do something new today. Oh, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to his side. With love and strength for each new day, he will make a way. He will make a way. By a roadway in the wilderness, you lead me. Rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but his word will still remain. And he will do something new today. Oh, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to his side. With love and strength for each new day, he will make a way. He will make a way. With love and strength for each new day, he will make a way. He will make a way. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, Shalom, selamat pagi, selamat kembali kita ada dalam program Morning Devotion. Saya percaya ketika kita merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, kita memulai hari-hari kita berjalan bersama dengan Tuhan, maka kita akan melihat perjalanan hidup kita menjadi luar biasa dalam tuntunan Tuhan. Sebelum kita renungkan firman Tuhan, kita akan bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan, oleh anugerah-Mu kami ada hari ini, karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus, kami mau memulai hari yang Tuhan beri, berkat yang Tuhan beri dengan ucapan syukur. Kami mau merenungkan firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah dasar dalam kehidupan kami. Ketika kami berjalan dalam janji firman Tuhan, maka kami akan melihat hari-hari kami. Sepanjang hari ini Tuhan nyatakan hal yang baik, Tuhan nyatakan hal yang indah, dan Tuhan memberkati kehidupan kami. Kami siap merenungkan firman-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ayat kebenaran firman Tuhan kita akan baca dalam Kitab Keluaran pasal yang ke-14.
Kitab Keluaran pasal yang ke-14 ayat yang ke-13. Keluaran 14 ayat 13 dan 14, 2 ayat kita akan baca. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara semua. Demikian firman Tuhan. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Wow, ini sih satu pernyataan firman Tuhan yang luar biasa. Bagaimana Tuhan berfirman buat bangsa Israel pada saat itu melalui pemimpinnya yaitu Nabi Musa. Kita tahu bahwa bangsa Israel ada dalam perbudakan yang begitu luar biasa. 430 tahun bangsa Israel berada di tanah Mesir sebagai budak, Bapak Ibu Saudara ya. Mereka diperbudak dan begitu hebatnya penderitaan yang mereka alami, sehingga akhirnya mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan lepaskan kami dari perbudakan ini. Tuhan mendengar firman Tuhan katakan, ketika Tuhan mendengar seruan teriakan bangsa Israel, Tuhan memilih Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan, dari tanah Mesir. Dan apa yang dilakukan Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dengan begitu banyak mujizat yang Tuhan buat. Kita tahu ada 10 tulah yang Tuhan buat karena begitu kerasnya pemimpin Mesir pada saat itu, yaitu Raja Firaun. Dan kita tahu Firaun tidak mengizinkan bangsa Israel keluar, karena tentunya dia berpikir, wah bangsa ini memang sangat banyak, bangsa ini memang sangat mengancam bangsa Mesir. Tapi ketika kita perbudak, kita perberat pekerjaan mereka, mereka akan menguntungkan bangsa kita. Dan akhirnya bangsa Israel mereka berjuang melalui kepemimpinan Musa, mereka akhirnya keluar dari tanah Mesir. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Ketika bangsa Israel baru saja melangkahkan kaki, seluruh bangsa keluar dari tanah Mesir, Firaun tidak berhenti sampai di situ. Dia berubah haluan. Yang tadinya mengizinkan, firman Tuhan katakan, Tuhan mengeraskan hati Firaun. Tuhan terkadang mengeraskan hati suami kita, Tuhan terkadang mengeraskan hati bos kita. Karena di balik apa yang Tuhan lakukan, di balik peristiwa yang kita alami, Tuhan mau nyatakan mujizatnya dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Kita mau lihat peristiwa ini Bapak Ibu Saudara. Setelah bangsa Israel melewati 10 tulah, dari air menjadi darah, ada katak, ada nyamuk, ada lalat pikat, ada hujan es, ya kan, ada bara, begitu juga ada belalang, penyakit, sampar gelap gulita, sampai yang terakhir ada anak sulung mati, sampai akhirnya anaknya Firaun pun ikut mati Bapak Ibu Saudara. Akhirnya Firaun menyerah. Oke, pergi, silakan pergi. Dan ternyata kembali Tuhan mengeraskan hati Firaun, berbalik lagi hatinya Firaun untuk tidak bisa kita izinkan mereka pergi. Ketika bangsa Israel sudah pergi, Firaun dan tentaranya kembali ingin mengejar. Pasal 14 ini menceritakan peristiwa itu Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara sebelum melakukan aktivitas baca pasal 14 ini luar biasa, sangat memberkati kita Bapak Ibu Saudara. Ayat demi ayat kita baca, dan ternyata Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita baca dari ayat yang ke-8, kemudian dari ayat 5 saya akan baca. Ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu, dan berkatalah mereka, apakah yang telah kami perbuat ini, bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita? Kemudian ia memasang keretanya dan membawa rakyatnya, serta ia membawa berapa banyak? 600 kereta terpilih lengkap. Wow, 600 kereta terpilih lengkap. Segala kereta Mesir masing-masing lengkap dengan perwiranya, kereta dengan perwiranya. Dan apa yang terjadi? Mereka dengan begitu membara, mereka yang begitu berapi-api untuk mengejar kembali bangsa Israel yang telah berangkat dari tanah Mesir. Mereka begitu bersemangat. Nah, ketika semuanya sudah berangkat, apa yang terjadi? Bangsa Israel dalam perjalanan kepemimpinan Musa dipimpin oleh tiang awan dan tiang api.
Ternyata mereka melihat ke belakang, wow, bangsa Mesir mengejar, wow, tentara Mesir ada di dekat kita. Kita harus segera cepat. Tapi karena mereka jalan kaki, tentunya langkah mereka kalah dengan kereta kuda, Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan dengan begitu ajaibnya juga melakukan perkara-perkara yang dahsyat. Dia buat begitu rupa perjalanan bangsa Mesir diperlambat, Bapak Ibu Saudara. Namun tidak hanya sampai di situ. Ketika bangsa Israel melihat apa yang terjadi, mereka berjalan terus dalam pimpinan Tuhan melalui tiang awan dan tiang api. Ternyata mereka ada di satu persimpangan jalan. Kalau maju berat, mundur kalah, begitu Bapak Ibu Saudara. Maju kena, mundur kena, kalau kata DKI pada saat itu, ya kan? Nah, apa yang terjadi? Mereka ada diperhadapkan pada satu situasi yang tidak mudah, bahkan mungkin mustahil mereka lakukan. Mereka ada di pinggir laut yang sangat luas. Bagaimana mau maju? Mungkinkah mereka bisa tiba-tiba Tuhan kirim kapal besar untuk mereka bisa naik? Ya mungkin saja Bapak Ibu Saudara, tapi rasanya itu tidak cukup waktu untuk bangsa Israel bisa mencapai bangsa Mesir bisa mencapai bangsa Israel. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Ketika mereka melihat di depan mereka ada begitu laut besar menghadang perjalanan mereka. Mereka mau mundur. Wah, kalau kita mundur, kita balik lagi ke Mesir, kita menyerah, kita kalah, artinya kita kembali jadi budak. Dan itu rasanya tidak mungkin. Mereka nggak mau lagi kembali ke Mesir, Bapak Ibu. Apa yang terjadi selanjutnya, Bapak Ibu Saudara? Musa sebagai pemimpin ada di satu situasi yang luar biasa pada saat itu. Musa mau memimpin dengan kekuatan Tuhan, dengan percaya bahwa ketika Tuhan sudah memulai pekerjaan baik, maka Tuhan pasti akan terus menyertainya. Musa dengan imannya teguh, dengan percaya penuh pada janji Tuhan, Musa maju ke depan dan tampil. Tuhan bicara sama Musa apa? Musa, angkat tongkatmu, aku akan lakukan hal yang ajaib di depan seluruh bangsa Israel. Ketika Musa angkat tongkat, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Laut itu terbelah dan di tengah-tengahnya ada daratan kering, sehingga bangsa Israel bisa melewatinya. Bangsa Israel begitu kagum akan karya Tuhan yang luar biasa. Nah Bapak Ibu Saudara, kita lihat peristiwa ini mungkin dari sejak sekolah minggu kita sudah diajarkan, ya kan? Ada lagunya, ada yang ada ceritanya. Anak-anak kita sudah dari kecil diajarkan bagaimana Tuhan melakukan luar biasa mujizatnya di tengah bangsa Israel pada saat itu. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika kita menghadapi laut yang begitu luas, di belakang kita juga masalah tantangan yang begitu besar, apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan? Jalan buntu di depan, jalan buntu di belakang. Maju kena, mundur pun kena. Kita mau melangkah nggak bisa, mau mundur kita kalah juga. Nah sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya di Morning Devotion hari ini, apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi jalan buntu? Yang pertama Bapak Ibu Saudara, ternyata Tuhan mau ajar kita untuk tidak takut. Sama-sama bilang tidak takut. Ayat yang ke-13 saya akan bacakan kembali. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut. Tuhan mau bilang sama kita, hari ini apapun yang akan kau hadapi, kelihatannya di depan engkau jalan buntu, kelihatannya masalah besar engkau akan hadapi hari ini dan gak ada jalan keluar. Tapi Tuhan mengingatkan buat kita, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Berdiri teguh, berdiri tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Artinya Tuhan lagi mau ingatkan, ayo jangan takut. Ketakutan itu bisa membuat potensi kita mati, bisa membuat kita down, bisa membuat kita kalah sebelum berperang. Ingat peristiwa Yosafat, ya kan, dalam kisah di 2 Tawari pasal yang ke-20. Yosafat juga menghadapi musuh yang begitu luar biasa, tapi dia pegang teguh janji Tuhan bahwa Tuhan yang menyertai dia, Tuhan yang bisa memberikan kemenangan, sehingga kita bisa bernyanyi, ku tidak takut sebab kau besertaku, ku tidak bimbang sebab engkau Allahku. Kita gak takut apapun yang ada di depan kita, tantangan besar, masalah berat sekalipun, karena ada Tuhan yang menyertai kita. Amin. Yang pertama, Tuhan mau bilang sama kita, kalau kita hadapi jalan buntu, jalan tertutup dalam hidup kita, yang pertama jangan takut. Karena ketakutan bisa membuat kita panik, akhirnya kita salah langkah. Yang kedua,
Tuhan mau kita kalimat berikut nih, janganlah takut, berdirilah tetap. Wow, berdirilah tetap. Tahu gak Bapak Ibu Saudara, bisa membayangkan saat itu kalau bangsa Israel ada di depan laut Teberau, di belakangnya tentara Mesir. Kenapa Musa bilang berdiri tetap? Karena bangsa Israel bisa aja lari ke sana ke sini, bisa aja kabur, bisa aja mereka cari jalan pintas. Apakah mereka langsung terjun ke laut? Mereka menyelamatkan diri masing-masing. Mereka lari dari kepemimpinan Musa. Mereka bilang, Musa, yang benar aja, di depan laut, di belakang musuh. Wah, udah kita cari jalan sendiri deh. Tapi Musa ingatkan kepada bangsa Israel pada saat itu, yang pertama jangan takut, yang kedua jangan kemana-mana, berdiri tetap, berdiri dalam lindungan Allah, berdirilah tetap karena ada Tuhan yang menyertai kita. Berdiri tetap artinya jangan goyah Bapak Ibu Saudara. Sekali kita percaya ada masalah, jangan bikin kita goyang, jangan bikin kita down. Berdiri tetap, iman kita tetap, keyakinan kita tetap, percaya kita tetap bahwa Allah yang kita sembah adalah yang hidup, adalah Allah yang hidup. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Berdiri tetap, jangan goyah. Masalah jangan membuat kita gentar, masalah jangan membuat kita goyang sama iman kita. Tapi ketika iman kita taruh, kita tegakkan bahwa aku percaya bahwa Tuhanku berkuasa, aku percaya Tuhanku besar, Tuhanku sanggup lakukan perkara yang ajaib, maka Tuhan pasti lakukan mujizatnya. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, setelah kita Tuhan minta kita jangan takut, Tuhan mau kita berdiri tetap, iman kita tetap, iman kita teguh. Yang ketiga yang Tuhan mau ketika kita menghadapi jalan buntu, yang Tuhan bilang apa dalam ayat yang ke-13, sekali lagi saya baca, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan yang dari Tuhan. Keselamatan dari Tuhan, lihatlah keselamatan. Tuhan mau bilang sama kita, lihat aku, fokus sama aku. Fokus jangan sama masalah kita, fokus jangan pada laut Teberau, fokus jangan pada tentara Mesir di belakang, fokus jangan pada padang gurun yang gak ada jawabannya buat kita, jalan buntu di depan dan belakang kita, di sekeliling kita. Jangan fokus sama itu semua, jangan fokus sama masalah, jangan fokus sama penyakitmu, tapi fokuslah kepada Allah sumber keselamatan kita. Amin. Fokus jangan pada apa yang kelihatan. Fokus jangan pada dompet kita yang mungkin udah makin kosong, udah tanggal tua nih. Fokus jangan pada masalah rumah tangga kita. Emang suami saya begitu, nggak berubah-berubah. Emang istri saya begitu, nggak ada bertobat-bertobatnya. Jangan fokus sama ekonomi keluarga kita. Betul itu masalah yang begitu berat mungkin hari-hari ini. Jangan fokus sama usaha kita. Mungkin engkau sudah lakukan banyak hal tapi usaha nggak maju-maju, usaha nggak ada jalan keluarnya, proyek engkau sudah lakukan belum ada yang berhasil. Jangan fokus pada apa yang kelihatan. Firman Tuhan bilang apa? Fokuslah pada Tuhan. Lihatlah keselamatan dari Tuhan yang diberikannya hari ini kepadamu. Saudara percaya bahwa hari ini Tuhan berikan keselamatan buat kita? Saudara percaya hari ini Tuhan sediakan berkat buat kita? Fokus sama Tuhan. Jangan fokus sama masalah kita, jangan fokus sama persoalan besar yang ada di depan kita, tapi fokus on God, fokus sama janji Tuhan, fokus sama firman Tuhan hari ini. Saya mau tidak takut, saya mau berdiri tetap, dan saya mau fokus sama Tuhan saya yang besar. Ketika saya fokus sama Tuhan saya yang hebat, maka saya bisa bilang Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang memelihara kehidupan saya, Tuhan yang selalu ada dalam setiap musim dalam hidup saya. Kalau Sadrak, Mesak, Abednego fokusnya sama api yang menyala-nyala, mungkin dia gak akan lihat mujizat. Dia bisa bilang apa? Kalau Tuhan yang saya sembah sanggup melepaskan saya dari api yang menyala-nyala ini, Dia pasti melepaskan kami. Tapi kalau Tuhan yang saya sembah tidak melepaskan kami dari perapian ini, saya tidak akan menyembah patung yang Tuhanku raja dirikan. Artinya apa? Ketika kita fokus sama Tuhan,
Kita nggak akan terkecoh sama godaan dunia, Bapak Ibu Saudara. Kita nggak akan goyang iman kita sama Tuhan. Kita percaya bahwa Allah yang saya sembah adalah Allah yang sanggup menolong saya tepat pada waktunya. Wow, ini pernyataan iman yang luar biasa. Karena itu hari ini 2 ayat ini menjadi perenungan kita pagi hari ini sebelum kita mengawali hari bersama Tuhan. Saya bacakan sekali lagi. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, yang pertama jangan takut, yang kedua berdiri tetap, yang ketiga fokus atau lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sama-sama diberi, sama-sama bilang sama saya, diberikan kepada saya hari ini. Diberikan kepada saya hari ini. Sebab apa kata firman Tuhan, orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Ini masih perkataan Musa, Bapak Ibu Saudara. Ini Musa yang bilang. Kenapa Musa bisa seyakin itu bilang sama bangsa Israel? Bisa aja Musa bilang, Tuhan, kalau saya bilang tentara Mesir gak akan saya lihat lagi, gimana caranya ya Tuhan bikinnya. Tapi iman Musa sebagai pemimpin luar biasa. Tentara Mesir yang kau lihat ketika kau nengok belakang, kau lihat itu tentara ada mengejar kita, tidak akan kita lihat lagi untuk selama-lamanya. Artinya apa? Musa punya keyakinan bahwa Tuhan pasti menolong mereka. Tuhan pasti menyelamatkan bangsa Israel. Ayat yang ke-14 sebagai rema kita hari ini. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Haleluya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, hari ini Tuhan berperang buat kita. Hari ini Tuhan yang berperang buat saudara. Dalam pekerjaanmu, dalam bisnismu, dalam usahamu, dalam sekolahmu, dalam rumah tanggamu, Tuhan janji Tuhan yang berperang buat kita. Dan kita akan diam saja. Andalkan Tuhan. Ketika kau hadapi jalan buntu, jangan cari kekuatan manusia, jangan cari kekuatan sendiri, dan jangan pakai akal kita sendiri, tapi berdoa minta tuntunan Tuhan. Jangan takut, berdiri tetap, fokus sama Tuhan yang besar. Maka kita akan lihat jalan buntu, Tuhan akan bukakan jalan buat kita. Kita berdoa. Bapak terima kasih Tuhan, hari ini kami merenungkan firman Tuhan. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu sumber kekuatan kami. Kami memulai hari bersama Tuhan dan kami berjalan dalam janji Tuhan. Kami percaya sepanjang hari ini kami akan lihat perkara dahsyat Tuhan nyatakan. Pintu-pintu yang tertutup Tuhan akan bukakan. Jalan-jalan buntu Tuhan akan bukakan. Sehingga hari ini akan ada mujizat terjadi. Akan ada kemenangan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Kalaupun kelihatannya masalah besar ini ada dalam hidup kami, Tuhan akan selesaikan buat kami. Firman Tuhan yang kami baca hari ini, Tuhan yang berperang untuk kami, kami akan diam saja. Itu artinya Tuhan selesaikan segala sesuatunya buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap hamba-hamba-Mu, berkati dalam pekerjaan, usaha, keluarga, studi anak-anak kami sepanjang hari ini ada dalam berkat anugerah Tuhan. Kami raih janji Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, haleluya. Selamat berjalan dalam janji Tuhan sepanjang hari ini, menikmati anugerah kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.